Perang Dunia III itu sebenarnya sudah terjadi loh. Tapi lu gak sadar. Kenapa lu gak sadar? Simple aja. Kalau lu lihat yang namanya Perang Dunia II yang terjadi di Eropa, itu pertama kali dicetuskan kapan? Lu tahu gak sih sebetulnya Perang Dunia II itu terjadi ketika Jerman menyerang Polandia di bulan September tahun 1939. Artinya ini kemungkinan hal-hal begini ini akan terjadi karena titik-titik rawan konflik dunia itu kan ini ya ada di mana-mana. Ukraina, Rusia Ukraina masih perang sampai hari ini. Ya. Kemudian Amerika dengan negara tetangga. Kanada itu juga memanas dengan Venezuela. Terus kemudian kemarin tetangga kita Asia Tenggara, Thailand sama Kamboja udah saling lempar peluru gitu. Itu dekat sekali loh dengan kita. Dekat gitu. banget. Dekat sekali dengan kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Comment. Dan edisi ini kita membahas beberapa negara di Eropa sudah menyiapkan panduan kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi terburuk jika di kawasan tersebut terjadi masalah, khususnya kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Mereka khawatir jika ini terjadi, maka negara harus menyiapkan rakyatnya supaya tidak kaget karena kemungkinan-kemungkinan terburuk itu akan sangat mengerikan bagi warga mereka. Nah, apa sebenarnya panduan yang mereka siapkan dan kenapa mereka harus menyiapkan ini? Karena beberapa negara juga masih biasa-biasa saja, walaupun memang ancaman Perang Dunia Ketiga belum dihembuskan. Tapi ketegangan itu sudah mulai terjadi, apalagi ketika Amerika melakukan berbagai macam manuver yang dianggap mengerikan bagi sejumlah negara. Saya dan Mas Pung akan membahas soal ini terkait dengan kesiapan beberapa negara untuk menghadapi kemungkinan terburuk di dunia. Mas Pung, ternyata sudah ada beberapa negara yang justru membuat buku panduan khusus untuk menghadapi situasi terburuk di menimpa mereka. Ya, berarti sangat teknis ya, sampai mereka melatih rakyatnya dengan buku panduan. Karena mungkin bagi mereka pemerintahnya menganggap Perang Dunia Ketiga ini memang bukan hal yang bukan halusinasi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Entah kapan terjadinya, tapi mereka sudah melakukan persiapan-persiapan. Memang secara urutan kalau dulu Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, baru yang nanti akan terjadi adalah Perang Dunia Ketiga. Dan beberapa pakar, beberapa tanda-tanda sudah muncul. Kira-kira krisis ekonomi politik ini akan bertemu. Sehingga setiap negara tidak ada lagi aturan, dimulai dari Trump yang sudah melakukan berbagai hal yang tidak mengindahkan aturan internasional. Artinya memang tidak ada lagi aturan, yang ada adalah siapa yang kuat akan menggilas yang lemah gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, mungkin ini yang dihitung oleh para pemimpin di Eropa ya. Ya, di Eropa kebanyakan. Terutama di Belanda, di Finlandia, Finland, Swedia, Norwegia dan Swedia. Swiss juga melakukan itu. Bahkan ada beberapa data yang menyebutkan tidak hanya itu, di negara Asia juga sudah sudah menyiapkan itu. Misalnya di Korea Selatan, kemudian di Jepang, kemudian di tempat-tempat lain. Mungkin Singapura sudah mulai menyiapkan meskipun tidak terbuka. Itu memang kalau kita melihat pertanyaannya adalah kapan Indonesia gitu kan. Karena kita menganggap Indonesia bukan bagian dari wilayah yang akan menjadi lokasi Perang Dunia Ketiga. Atau wilayah yang akan diserang. Yang akan diserang secara militer, bukan. Cuman memang Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis itu sangat terkait dengan jalur logistik, ya kan? Jalur logistik dan jalur ekonomi. Mungkin ya tidak ada salahnya kalau kita punya kementerian-kementerian yang terkait dengan itu mulai untuk mempersiapkan itu. Ya, jadi di Eropa itu ternyata mereka bukan cuma himbauan, tapi sudah buku panduan. Buku panduan tuh teknis banget itu. Kalau buku panduan berarti kan ada tahapan-tahapan kan, dan ternyata isinya bukan cuma sekadar untuk bertahan hidup kalau tidak ada air, bertahan hidup kalau tidak ada listrik. Makanan apa yang mesti disimpan, apa aja mesti disiapkan, ternyata sudah lebih dari sekedar itu. Bahkan ada yang sudah menyiapkan bunker-bunker. Betul. Dan ada yang sudah militer dan sipil udah menjadi satu kesatuan pertahanan negara.
Dan yang menarik di Finlandia itu masyarakat tidak boleh menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian di-upload di media sosial. Sampai sebegitunya loh Mas, panduan itu loh. Sedetailnya itu ya? Sedetail itu. Artinya mereka mengurangi kepanikan massal. Nah itu maksudnya, jadi nggak bisa sembarangan orang dapat informasi tiba-tiba sebar. Tiba-tiba sebar. Ya. Kita ingat masa COVID. Itu persis yang terjadi ya. Ketika itu semua, kita nggak tahu COVID itu penyakit seperti apa, harusnya bagaimana, obatnya apa, belum tahu. Itu sekitar 2020. Sehingga grup-grup WA yang rame ini pakai kayu putih, pakai bawang merah, pakai bawang putih, jangan begitu, semuanya keluar tanpa ada sensor sedikit pun. Nah, baru beberapa saat kemudian disusun protokol. Ingat kan? Protokol COVID sampai ke tingkat RT. Dari pusat BNPB waktu itu kemudian disusun sampai tingkat RT sehingga tahu orang yang suspek itu seperti apa, harus ciri-cirinya kayak gimana, apa yang mesti dilakukan, terus 14 hari plus berapa hari gitu, semuanya memang sudah ada gitu. Nah, pengalaman ini juga sangat baik ya bagi masyarakat, akhirnya bisa mengerti, memahami sehingga mengurangi jumlah korban COVID gitu. Ya, dan setelah protokol itu keluar justru masyarakat jadi lebih tertata dan lebih tenang ya. Betul. Jadi kalau ada yang sakit dia udah bisa tahu mesti ngapain, mesti pakai baju apa yang mereka lakukan. Ya. Sebelumnya mah sembarangan aja. Sembarangan, nggak ngerti. Semua orang merasa dirinya paling ngerti tentang virus ini, virus yang misterius. Kita dengerin dulu, lihat Viti ya terkait dengan panduan di beberapa negara Eropa. Dunia ini baik-baik saja, tidak. Bahkan ya menurut Dewan Urusan Internasional Rusia, Perang Dunia III itu sebenarnya sudah terjadi loh. Tapi lu gak sadar. Kenapa lu gak sadar? Simple aja. Kalau lu lihat yang namanya Perang Dunia II yang terjadi di Eropa, itu pertama kali dicetuskan kapan? Lu tahu gak sih sebetulnya Perang Dunia II itu terjadi ketika Jerman menyerang Polandia di bulan September tahun 1939. Tapi saat itu orang-orang gak ada yang mau ngaku, gak ada yang waras. Mereka cuma bilang, ini kan perang sesama bangsa Eropa Timur, perang antara Jerman dengan Polandia 1 September 1939. Mereka nggak merasa itu perang dunia II. Ya lu bayangkan orang-orang di Amerika lagi sibuk ngebir, orang-orang di United Kingdom, di London sibuk jalan-jalan, orang-orang di Jepang sibuk makan sushi. Udah nggak ada orang yang merasa itu adalah situasi perang dunia II. Baru kemudian peristiwa Polandia diserang Jerman tahun 1939 yang tadinya dianggap urusan internal sama bangsa Eropa Timur, ketika perang meluas ke wilayah Pasifik, Asia Pasifik, di mana Jepang membombardir Pearl Harbor, pangkalannya Amerika Serikat, bulan Desember 1941 guys. Disitulah baru orang khususnya negara-negara barat, itu sudah mulai mengakui dunia masuk ke Perang Dunia III. Kenapa? Karena Belanda hari ini, kalau lu pergi ke Belanda hari ini, di pinggir-pinggir jalan pemerintah bagikan buku. Buku apa? Buku panduan untuk menghadapi keadaan darurat. Jadi negara Belanda, pemerintahnya udah resmi nih membagikan buku panduan untuk 72 jam ke depan kalau lu menghadapi kondisi krisis. Krisisnya bukan krisis banjir di satu provinsi, enggak. Krisisnya adalah krisis skala nasional guys. Makanya lu jangan heran sampai detik ini Belanda udah bagikan lebih dari 8,5 juta buku buat warganya dan akan ditambah terus. Oke. Itu Mas berarti. Ya. Ya, artinya memang informasi itu penting ya. Artinya informasi kapan terjadinya Perang Dunia Ketiga ini kan kita belum tahu. Ya. Justru malah kalau melihat di Perang Dunia Kedua itu jedanya hampir 2 tahun ya, 39 kejadian baru 41. 1941 ketika serangan besar Jepang ke pangkalan Amerika di Pearl Harbor itu yang menandakan dianggap sebagai awal mula Perang Dunia Kedua. Padahal kejadiannya sudah dimulai 39. Ya. Artinya ini kemungkinan hal-hal begini ini akan terjadi karena titik-titik rawan konflik dunia itu kan ini ya, ada di mana-mana. Rusia-Ukraina masih perang sampai hari ini. Ya. Kemudian Amerika dengan negara tetangga. Kanada itu juga memanas dengan Venezuela. Terus kemudian kemarin tetangga kita Asia Tenggara, Thailand sama Kamboja udah saling lempar peluru gitu. Itu dekat sekali loh dengan kita. Dekat banget. Dekat sekali dengan kita. Kemudian apalagi ini Korea, Cina sama Taiwan itu sangat tergantung dari bagaimana situasi. Apalagi kalau nanti Trump jadi menguasai Greenland ya. Menguasai Greenland ini akan saling mengunci nih. Dan hari ini Trump kembali menegaskan bahwa dia tetap bernafsu untuk menginvasi Greenland. Itu
anu banget ya. Nah, kalau itu terjadi, beberapa negara seperti Denmark sebagai Ya. penguasa di wilayah Ya. Greenland akan tidak tinggal diam. Terus tetangga-tetangga Denmark juga akan mensupport. Makanya banyak negara Eropa kemarin tidak banyak tergabung di BOP. Betul. Iya. Gitu. Karena Sebagai mereka bentuk protes terhadap rencana Trump mencaplok Greenland. Nah, yang menarik ya, teman-teman ya, walaupun tanda-tanda Perang Dunia Ketiga atau situasi terburuk apapun di luar itu belum terlihat secara jelas, tapi beberapa negara ini sudah membuat buku panduan. Ya. Ini kan bagian dari mitigasi yang sangat penting dilakukan oleh negara, supaya karena perang itu kan nggak ada woro-woronya kan, bisa terjadi kapan aja. Betul. Nah, begitu terjadi blackout misalkan seperti yang pernah terjadi di Spanyol kalau nggak salah ya, di kawasan Barcelona dan sekitarnya itu karena nggak ada panduannya masyarakat jadi panik tuh. Panik. Nah, apa yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Belanda, Norwegia, Swedia, dan Finlandia, ini sebenarnya patut dicontoh juga oleh beberapa negara, termasuk di Indonesia sebenarnya. Iya, termasuk di kita. Artinya kementerian yang terkait, mungkin di bawah Menko Polhukam kali ya. Karena ini terkait dengan keamanan, pertahanan rakyat semesta, kan kita terkenal dengan itu. Mengusir penjajah. Karena kita nggak punya senjata, kita menggunakan senjata apa adanya, tapi dengan kekuatan masyarakat gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan itu sebagai negara besar yang memiliki keutuhan antara pasukan militer dengan masyarakat. Gitu. Ya. Itu kelebihan, cuman memang harus dikoordinasi gitu. Ya, betul, Jangan betul, sampai nanti kita justru mengalami disinformasi yang luar biasa sehingga di satu sisi di bagian wilayah barat tidak yakin ada perang, di timur perang sudah terjadi, akhirnya koordinasi tidak ada dan kemudian blackout merata di Pulau Jawa, Sumatera, ya sudah tidak ada koordinasi dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena krisis itu yang penting adalah 72 jam. Rakyat dimanapun berada, ini kondisi Indonesia kan sangat geografisnya sangat luar biasa besar. Mereka harus bisa bertahan hidup sampai 72 jam. Berarti berapa hari itu ya? Itu sekitar 3 hari ya? 3 hari ya? 3 hari. 2 hari berarti. Iya benar 3 hari. 3 hari. 3 hari mereka harus punya logistik, makanan, air, akses air, kemudian informasi, dan ya itu kayaknya alat komunikasi yang tidak menggunakan listrik. Tidak menggunakan listrik. Berarti menggunakan baterai. Betul. Untuk bagaimana pemerintah pusat bisa menangkap apa yang akan disampaikan oleh pemerintah pusat.